أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به في جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga dan zuriat maradhi merahmati mencintai. Semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Halaman 36. Hikam yang ke-43. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir raha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi wallazi irtahala minhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwani wa anna ila rabbikal muntaha. Itu perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikam yang ke-43. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarakawi, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah ada hati engkau itu berangkat dari satu makhluk kepada makhluk yang lainnya, daripada satu alam kepada alam yang lainnya, yakni annal amala al-musahiba lirriya wa nahwihi mazmumun ghairu muta'addin bihi syar'an, yakni bahwasanya orang yang dia beramal kebaikan, beramal ibadah, melaksanakan perintah, yang dia di dalam amal itu niat hatinya disertai dengan riya, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, dicintai manusia, dihormati manusia, ingin bahwa dia ada di hati manusia. Wa nahwihi, dan seumpamanya. Seumpama riya adalah sum'ah. Sum'ah itu ingin dipuji. Senang benar apabila mendengar orang mengesahkaninya, memuji, itu sum'aharannya. Itu adalah mazmumun, itu adalah sangat tercela, ghairu muta'addin bihi syar'an. Amal yang seperti itu adalah tidak dihitung secara agama, tidak dinilai. Fa iza jahadal muridu nafsahu hatta khalasa min zalika, maka apabila bermujahadahlah seorang hamba, berusahalah seorang hamba melawan nafsunya, melawan kehendak nafsunya yang riya tadi, sehingga dia bersih daripada yang demikian itu, walakin qasada bihil jazza wad darajati, tetapi dia menghendaki dengan beramal kebaikan tadi, beramal ibadah dan melaksanakan perintah menjauhi larangan itu adalah al-jaza, mendapat
balasan, wad darajati, dan derajat yang tinggi, au nailal rutabi al aliyati, mendapat martabat yang tinggi, wal maqam alla lam yazal mazmuman aidan indal arifin, mendapatkan martabat yang tinggi dan makam-makam itu pun juga dicela juga indal arifin, di sisi orang-orang yang ahli ma'rifat yang sudah tinggi. Wal mahmudu ayak bihi wajhallahi, dan yang terpuji di sisi Allah yaitu bahwa dia bermaksud dengan beramal itu baik melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, itu adalah wajah Allah, semata-mata mengharap Allah saja. Summa syabbahal musannifu, kemudian memberikan perumpamaanlah Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yang demikian itu orang yang beramal dahulunya dia beramal ingin dipuji manusia, lalu dia melawan nafsunya, dia tidak ingin dipuji tapi dia ingin masuk surga, ya kan? Itu ujar ini di sisi orang arif bilang, ya, kita ambil barokah kisah mereka dulu. Itu pun tercela juga. Kenapa? Kita ingin dipuji manusia. Manusia itu makhluk. Lalu kita beralih ingin mendapatkan surga. Surga itu makhluk juga. Maka itu adalah kita berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Berpindah dari satu alam kepada alam yang lain. Yang terpuji itu adalah kitanya kepada Allah. Yakah kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bukan hendak dipuji manusia, bukan hendak dicintai, dihormati, diberi supaya ada di hatinya, yakah, atau supaya jangan dicaci maki, dihina, ya. Dan jangan juga menghendaki selamat dari neraka supaya masuk surga. Jangan juga itu. Ini di sisi arifin, di sisi orang-orang yang ma'rifat yang tinggi. Mengapa? Karena manusia makhluk, yakah manusia itu makhluk ciptaan Allah. Neraka itu makhluk juga, surga makhluk juga. Maka itu namanya berpindah daripada satu makhluk kepada makhluk yang lain, ya kan? Cuma ini pandangan orang-orang yang ma'rifat yang tinggi, itu masih tercela juga. Walaupun kalau secara orang awam itu ikhlas sudah. Kita beramal, menjunjung perintah, menjauhi larangan supaya jangan masuk neraka, supaya masuk surga, itu ikhlas sudah. Cuma itu ikhlas orang yang awam, orang yang ma'rifatnya makhluk tinggi lagi. Itu jangan untung bilang begitu kawata. Cuma maksud sidin langsungnya kepada Allah. Siapa beramal menjunjung perintah, menjauhi larangan, janji Allah selamat dari neraka, dimasukkan ke surga. Itu kan bisa mengurusi janji itu. Allah la yukhliful mi'ad, Allah kada menyalahi janji. Jadi kan usah dinyatakan itu. Allah Ta'ala aja yang dinyatakan dapat aja surga itu, dapat aja. Nah, tetapi maksud sidin itu kepada Allah aja. Apapun perintah-perintah yang kita melaksanakannya, nang wajibkah, nang sunnahnya kah, itu Allah yang kita maksud, yang kita tuju. Atau kita menjauhi larangan, nang haramkah, nang makruhkah, kita tinggalkan. Mengapa? Karena Allah yang memerintah, karena Allah yang kita maksud. Ya kah, kadang mau urusi surga, kadang mau urusi neraka, apalagi manusia. Nah, siapa yang dia beramal menjunjung perintah atau menjauhi larangan, dia
Asalnya ria menginginkan pujian manusia, lalu dia beralih menginginkan surga. Itu ujar Sidin, fatakunu kahimarir raha at-tahun. Itu adalah seperti keledai yang memutar gandum. Kan bahari itu alat mano gandum dah. Keledai nama memutarnya. Yasiru, dia berjalan, wal makanul lazi irtahala ilaih, adalah tempat yang dia berjalan menujunya, huwal lazi irtahala minhu, itulah tempat yang dia berjalan memulainya. Tabuli ke asal. Itu perumpamaan ujar Sidin. Bila kita beramal menghilangkan ria, kada hendak dipuji manusia atau ditakutan dicaci manusia, lalu menghendaki surga, Jasidin itu masih tertahan di makhluk juga, ya kan? Sama-sama makhluk juga masih. Mudah-mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah, ya kan, ikhlasnya. Ini ikhlas yang paling tinggi, ikhlas arifin ngarannya. Allah yang memerintah, ya kan? Apa yang kita laksanakan ingatakan ini Allah yang memerintah. Apa yang dilarang Allah, lalu kita menjauhinya, kenapa? Allah melarang. Titik. Hendak dipuji manusia, kada tahu urusan manusia. Nak masuk surga kah? Ada tahu urusan surga. Allah Ta'ala menyuruh, ya kan? Andai surga kada ada, tetap dilaksanakannya yang diperintah Allah Ta'ala itu. Karena dia hamba bagi Allah. Wa kadzalika al-amalu li talabil jaza fihi. Demikian orang yang beramallah, dia menghendaki balasan di dalam beramal itu adalah rahilun min kaunin wa huwariya wa nahwi ila kaunin. Itu adalah berjalan dari satu alam, yaitu ria, menghendaki manusia tadi, itu alam sudah. Wa nahwi, dan seumpamanya, seumpama ria itu sum'ah, ila kaunin, kepada alam yang lain, yaitu surga tadi. Wa huwa ma zukira min talabil jaza, yaitu apa yang sudah disebut tadi daripada menghendaki balasan surga. Wa sababuhu, dan sebabnya baqayan nufusi, itu masih ada tertinggal bahagian nafsu, masih ada nafsu lagi masih. Kita beribadah supaya dipuji manusia, itu jelas nafsu kita ingin dipuji. Kita beramal menghendaki surga, itu nafsu juga lagi. Kenapa? Kita menghendaki nafsu kita nyaman di surga kena. Ya kan, hendak memuasakan nafsu kita di surga. Ya kan, cuman di sisi arifin lah, ya, di sisi orang ahli arifin yang tinggi sudah. Kita mengambil barakah dulu, mudah-mudahan kita diberi Allah. Wa tatlubu bi amaliha rutbatan indallahi, maka dia menuntutlah dengan amal-amal ibadahnya dan kebaikannya, dan menjauhi larangan itu adalah mendapat martabat di sisi Allah. Wa kullu zalika minal aqwan, semua itu adalah makhluk, bukan Allah. Wal aqwan kulluha mutasawiyah bi kaunihi aghyaran, dan seluruh makhluk itu sama pada keadaan makhluk itu aghyaran, lain Allah. Aghyar, bukan Allah. Walakin irhal min aqwalin ila mukawin, tetapi berangkatkanlah hati engkau dahulunya menghendaki makhluk ilal mukawin, kepada Allah pencipta makhluk.
bi an takhlusa amaluka li maulaka, bahwa dengan bersihlah, ikhlaslah amal engkau. Amal itu dua, ada kalanya mengerja perintah atau menjauhi larangan. Amal juga, jangan dikira bahwa amal kayaknya sembahyang aja, berzikir aja. Apapun yang diperintah Allah kita melaksanakannya, itu amal ibadah karena. Apapun yang dilarang Allah lalu kita menjauhinya karena Allah, itu pun jadi ibadah juga. Ya kan, di rumah tangga, jika di rumah tangga tuh kita suami mencari yang halal, ya kan, untuk biaya hidup diri, istri dan anak, itu kan perintah Allah, ibadah nilainya tuh. Nah niatakan karena Allah mencari yang halal tuh. Bukan supaya dihormati bini, disayangi anak, kada. Wahdah, semata-mata karena Allah. Duna hazi ajilin aw ajilin, bukan karena menghendaki bahagian dunia au ajilin, atau di akhirat nanti. Paman amila li ajli darajah wal awil maqami wa huwa abdun laha, siapa yang dia beramal, dia menujulah derajat tinggi dan makam-makam yang tinggi, bahwa abdun laha, maka dia bukan hamba Allah, tetapi dia hamba makom, ngarannya hamba derajat. Wa man amila lillah bahwa abdullah, siapa yang dia beramal Allah, yang dia maksud, yang dia tuju, dialah abdullah, dialah hamba Allah. Wa huwa rahilun min aqwalin ila mukawin, dan dialah orang yang hatinya berjalan daripada alam kepada Allah yang mencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, ini ayat Al-Quran nih. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah Tuhan engkau itulah tujuan. Ai faqad intaha sayruhu ilallah, maka sungguh sampailah perjalanan hatinya kepada Allah. Wasara mutahaqqiqan, jadilah dia orang yang tahqiq, orang yang kokoh, bimakna hazil ayat, dengan makna ini ayat. Wa inna ila rabbikal muntaha, yakah dia mengamalkan itu tak, mengamalkan ayat Al-Quran itu, al-ayat. Bi khilafil murtahil minal kauni ilal kaun, bedalah orang yang hatinya berjalan daripada alam kepada alam yang lain. Maksudnya tadi dari menghendaki manusia di dunia supaya dipuji, disanjung, dihormati, dicintai, beralih pulang kepada surga. Surganya alam dua. Fa innahu gairu muntahin lahu, maka dia adalah orang yang belumlah sampai kepada Allah. Wala wasila ilahi, dan tidaklah hatinya sampai kepada Allah. Habis di situ. Hikam 42 43. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita apa yang diperintah Allah, zahir batinnya, wajib sunnahnya. Allah menolong kita dapat melaksanakannya dan ikhlas padanya. Segala apa yang dilarang Allah, zahir batinnya, wajib yang haram, yang makruhnya, mudahan Allah menolong kita dapat menjauhinya dan ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, al-ikhlasu sirrun min asrari istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu. Bermula ikhlas itu adalah rahasiaku di antara rahasia-rahasiaku. Ikhlas itu akan aku letakkan kepada hati orang yang aku cintai. Ya kan? Bila Allah sayang, cinta kepada hamba, Allah tolongi si hamba itu ikhlas tak. Bilanya Allah kada sayang, kada cinta, kada ditolongi Allah ikhlas. Jadi ini kita penting supaya dicintai Allah. Bilanya Allah sayang, ditolongi Allah ikhlas ini. Bilanya Allah kada menolong, kada ikhlas saja. Beramal rajin aja. Nah lalu kita berdoa supaya dicintai Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas. Lain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya kan? Itu dari Guru Sumbul Bahrita. Ya Allah, Allahumma rizqna, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah anugerahkan kepada ulun mencintai pian. Salah ya kan? Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah ulun minta cinta pian supaya pian mencintai ulun. Wa hubba man yuhibbuka, ya Allah ulun minta cinta orang nang pian cintai. Nabi Muhammad disayangi Allah, dicintai Allah. Nah kita minta juga cinta Nabi Muhammad. Wali-wali, ulama, orang-orang saleh itu orang yang dicintai Allah. Kita minta cinta mereka supaya untuk kita. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, ya Allah ulun minta cinta amal yang mendekatkan kepada pian. Ya kan? Kita meminta cinta Allah dan meminta ikhlas. Nah lalu doa ikhlas, Allahumma inni as'alu, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wal amal bihi wa fi jami'in ta'at wal ibadat. Ya Allah, berikan kepada ulun ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam menyampaikan ilmu, dan ya kan? Nah, berdoa jadi kuncinya. Bila Allah memberi dapat, bila kada diberi dia ada dapat. Tanda Allah memberi ditolongi Tuhan, berdoa kan tak. Bilanya Allah kada nak memberi, doanya kada ditolongi Tuhan. Itu penting doa tak. Kada bisa dong gurin itu apa bahasanya, bahasa asing. Bahasa kita aja. Ya Allah, ulun minta cinta pian, cinta orang-orang yang pian cintai, dan cinta amal-amal yang mendekatkan kepada pian. Bahasa kita aja. Ya Allah, berikan kepada ulun ikhlas di dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu. Pandangan hatinya, itu doanya. Pandangan hatinya supaya ikhlas, jangan ada ria, baik ria tadi manusia atau mengharapkan surga, harap surga. Padahal itu bagus. Itu kalau ilmu tasawuf itu masuk ikhlas juga sudah. Orang yang beramal menghendaki surga supaya selamat dari neraka itu ikhlas juga, cuma rendah secara derajat makam ya kan. Karena makhluk gue masih tadi. Maksud Imam Ibnu Sakandari ini ditinggikan ikhlas. Hanya Allah.
Nah, apa pandangan hatinya supaya kita ikhlas, ya kan? Allah yang memerintah, Allah juga yang menolong. Bila ingat, ikhlas tak? Ya kan? Kita sembahyang, ya Allah, ini sembahyang ini pian yang memerintah, nah, ulun sembahyang ini pian juga yang menolong. Mau tak ikhlas tak? Ya kan? Demikian apapun perintah, ingatkan, ya Allah ini perintah pian juga yang menolong ulun melaksanakan. Ya Allah ini larangan pian melarangnya, ulun kau meninggalkannya, pian juga yang menolong. Ya kan? Allah nang memerintah, Allah juga nang menolong. Allah nang melarang, Allah juga nang memeliharakan. Jadi orang nang ria itu, atau orang nang beramal masih mengharap surga, karena apa? Karena dia lupa Allah. Ya kan? Orang yang ria, dia beramal, dia lupa Allah nang menolong dia beramal, lalu ujub masuk. Nah, bila ujub itu otomatis rianya, karena merasa dia yang beramal, ya kan? Dia merasa dia yang mampu beramal, merasa dia mampu menjauhi larangan, lalu dia ingin bahwa orang lain tahu dia orang yang baik, dia orang yang saleh, dia orang yang taat, ya kan? Kalau perlu tahu ini nawalina. Karena lupa benar aja, ada ingat, bahaya benar, ada ingat nih, bilanya ada ingat bahaya benar. Silap mata, balah kepala aja. Artinya lupa hati kepada Allah, masuk ria tak. Kada ingat Allah yang menolong, lalu merasa mampu diri, ujub sudah situ tuh rusak dah ibadah. Apabila menginginkan orang lain melihatnya, memujinya, mencintainya, ria. Bila berbanding, aku beramal, si anu itu kada beramal, ujub, sombong jadinya, merasa lebih baik dari orang, sombong jadinya. Sumbernya apa? Kada ingat pertolongan Allah, anugerah Allah di dalam melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Ya kan? Kada ingat. Kenapa jadi anak surga? Kada ingat. Kada ingat. Merasa aku nang beribadah. Ya kan? Padahal diri kita, ruh jasad Allah yang menciptanya. Hidup kita ciptaan Allah, sehat kita ciptaan Allah, anugerah Allah. Allah memerintah beriman Islam, Allah yang menciptakan iman Islam untuk kita. Allah memerintah kita untuk menuntut ilmu, berilmu, Allah juga yang menugerahkan ilmu. Allah memerintah kita beramal, Allah juga yang membukakan hati beramal. Dan kau beramal, kitanya mana? Jadi hendak mampir opahan mananya? Ya Allah, surga ulun mana? Ulun sembahyang, mananya sembahyang? Semuanya perbuatan Allah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Jadi untuk mencapai ikhlas yang tertinggi ini, harus ingat bahwa tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. La ilaha illallah dengan arti la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Kita ini baca aja, cuma kada paham kalau yalah. Hayya 'ala shalah. Apa jawabannya? La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala shalah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billah. 3 kali sudah. Hayya 'alal falah. 4 kali sudah.
Kena qomat ulang. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. La haula wala quwwata illa billah. Ya saja bacanya. Ini ada jonang ke saking mantapnya la haula wala. La haula wala quwwata illa billah. Balik salah ngarannya tuh. Karena sebelum berdiri ya pulang aja lah astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Sembahyang nih usolli, ya kan? Arti la haula wala quwwata illa billah itu apa? Tidak ada daya kekuatan menjunjung perintah menjauhi larangan illa billah, kecuali pertolongan Allah, kecuali anugerah Allah, kecuali rahmat Allah. Nah, ya kan? Cuma kita melihat orang baca la haula wala quwwata illa billah berarti orang ikhlas tak? Kita nih, ya kan? Ya kan? Orang beriman tahu aja la haula wala quwwata illa billah, tahu aja sebenarnya amalan. Nah, sebenarnya itu tak kunci ikhlas. Bilanya ingat pertolongan Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah di dalam mengerja perintah atau menjauhi larangan, itu ikhlas tak? Atau di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seberatan baca aja. Ya Allah, kepada pian ulun menyembah. Arti menyembah itu menjunjung perintah, menjauhi larangan, itu beribadah harapnya. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada pian jo ulun minta tolong. Artinya ulun mengerja perintah, menjauhi larangan, kada bisa kecuali pertolongan pian jua. Ikhlas jua. Baca aja surah Fatihah. La haula wala quwwata illa billah dibaca jua. Mudahan Allah menolong, memberi taufik, hidayah. Ya kah? Atau dipanakan diri di dalam perbuatan Allah. Ikhlas tak? Bila kau mempanakan diri di dalam perbuatan Allah, diriku, ruh, jasadku, ya kah? Hidupku, sehatku, kekuatanku, mata penglihatan, telinga pendengaran, gerak diam, iman, Islam, ilmu, ibadah, ini semuanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang mencipta kalian dan apa amal kalian. Atau bisa memandang nur Nabi, bisa juga, ikhlas juga. Nur Nabi awal yang dicipta Allah, dari nur Nabi Allah mencipta alam semesta, dari nur Nabi Allah mencipta diriku, ruhku, imanku, Islamku, ilmuku, ibadahku, ikhlas juga, bisa juga ke sana. Jadi kita tidak akan bisa mendapat ma'rifat yang tertinggi ini kecuali kita menghilangkan diri kita di dalam pertolongan Allah, di dalam rahmat Allah, atau di dalam perbuatan Allah. Mun masih ada kita kan harapan ikhlas. Masih aku nang bama. Kenapa jadi aku bama? Kada ingat, ya kada ingat banget aja. Merasa aku nang rajin beribadah, aku nang insaf, aku nang sadar, nang lain nenek, menyasaki bumi aja, menyasaki kampung aja, apa juga kesadarannya, kada ingat ya lah. Doakan kepada orang yang belum melaksanakan perintah Allah, belum menjauhi larangan Allah, didoakan. Jangan dicaci maki, jangan dihina. Bila kita mencaci maki, menghina itu berarti kita ada tak merasa kita lebih baik, sombong sudah di situ. Jadi kita mendoakan ini bukan kita merasa
lebih baik juga dari yang didoakan. Kadang kita mendoakan ini mengharap doa itu pun untuk kita juga, karena kata malaikat amin walaka, Allah perkenankan doa engkau, engkau pun mendapat apa yang engkau doakan. Jadi kita mengharap kembali doa itu lawan kita juga, karena mendoakan ini merasa lebih baik dari orang lain kada. Jadi yang pertama berdoa supaya dicintai Allah dan supaya diberi Allah ikhlas. Yang kedua, ingatkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya itu maknanya itu membaca aja sudah kita. Artinya itu atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, aku mencipta kalian dan amal kalian. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga, anak zuriat. Semoga Allah anugerahkan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, istiqamah, husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu